Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizka Muzakisya dengan NIM D11 2024 04250. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang sudah saya lakukan terkait dengan analisis jurnal internasional. Langsung saja pada komponen jurnal yang pertama, yaitu adalah judul makalah. Yang pertama, poin tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Di sini ya hasil analisisnya yang dimana judul tidak terlalu panjang, terdiri dari 16 kata. Di sini sudah sesuai. Lalu selanjutnya menggambarkan isi utama penelitian. Hasil analisis ya dengan hasil temuannya dari judul yang diberikan sudah menjelaskan atau menggambarkan isi utama dari penelitian. Lalu di bagian cukup menarik, judul ini sudah cukup menarik karena membahas tentang faktor stunting untuk balita. Selanjutnya, tanpa singkatan selain yang baku. Pada judul artikel ini tidak ada singkatan yang baku maupun tidak baku. Selanjutnya yaitu adalah pengarang dan institusi. Di sini nama-nama pengarang dan institusi semuanya sudah ditulis sesuai dengan aturan jurnal, yaitu sudah ditulis aturan yang tidak dituliskan gelarnya. Selanjutnya lanjut ke bagian abstrak. Di sini abstrak yang saya teliti di jurnal ini adalah sudah satu paragraf dan atau terstruktur. Abstrak tersebut ditulis dalam bentuk naratif supaya tidak menggunakan karena tidak menggunakan subjudul dan seluruh bagian disampaikan secara menyatu dalam satu paragraf. Lalu selanjutnya mencakup komponen emrat, yaitu ya. Di abstrak ini sudah mencakup komponen emrat, yaitu pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan yang bersifat yang tersirat dalam kesimpulan. Selanjutnya secara keseluruhan informatif, hasil temuannya ya. Abstrak yang ini sudah menjelaskan isi dari komponen penelitian. Selanjutnya tanpa singkatan selain baku. Di sini temuannya ya, yang dimana abstrak ini terdapat singkatan namun singkatan tersebut merupakan singkatan baku. Selanjutnya kurang dari 250 kata, hasil temuannya ya, karena ini sesuai, abstrak ini ditulis dengan berjumlah 234 kata. Selanjutnya lanjut ke bagian pendahuluan. Hasil temuannya yaitu adalah yang pertama ringkas dari 2 sampai 3 paragraf. Di sini temuannya tidak karena pada pendahuluan terdiri dari 6 paragraf. Di sini sudah ada 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian. Di sini temuannya tidak karena pada paragraf pertama belum secara langsung mengemukakan alasan dilakukannya penelitian. Selanjutnya paragraf berikut menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian, yaitu tidak pada bagian pendahuluan sudah menyatakan tujuan penelitian, namun belum menyatakan hipotesis secara eksplisit atau secara langsung. Lalu selanjutnya pada bagian yang kurang dari 1 halaman, tidak karena halaman di bagian pendahuluan itu terdiri dari 2 halaman. Selanjutnya pada bagian metode. Di sini disebutkan desain tempat dan juga waktu penelitian. Tidak, dalam jurnal ini sudah dijelaskan desain penelitian yang digunakan, namun belum terdapat tempat dan penelitian dan waktu penelitian. Di sini sudah ditemukan bagian sini. Lalu pada bagian disebut populasi sumber atau populasi terjangkau, di sini ya disebutkan populasinya dan yang dibuktikan dengan perhitungan jumlah menggunakan teknik sampling di bagian metode. Di sini sudah dijelaskan teknik samplingnya. Lalu di bagian dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi. Tidak, dalam penelitian ini bagian metode tidak dijelaskan kriterianya. Selanjutnya pada nomor 19 yaitu disebutkannya cara pemilihan subjek atau teknik sampling. Tidak, hasil temuannya itu adalah tidak dijelaskan mengapa subjek penelitiannya ini diambil. Selanjutnya pada bagian nomor 20 yaitu disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya. Di sini, mohon maaf, di sini disebutkannya besar sampel dan alasannya
Hasil temuannya ya. Dijelaskan pada bagian metode dengan minimum sampel 45. Di sini dijelaskan sampelnya minimumnya adalah 45. Selanjutnya, besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai. Hasil temuannya ya. Terdapat perhitungan minimum sampel yang dihitung dengan PRO. Selanjutnya, pada bagian nomor 22, komponen-komponen rumus besar sampel masuk akal, yaitu temuannya ya, terdapat rumus perhitungan sampel minimum dalam jurnal. Selanjutnya, pada nomor 23, observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya. Hasil temuannya yaitu ya, pada artikel ini sudah dijelaskan metode observasi dan pengukuran sudah dijelaskan secara umum, namun tidak dirinci dengan lengkap atau teknis sehingga orang bisa dengan mudah mengulang penelitiannya. Selanjutnya, ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci. Tidak, karena tidak ada rujukan dalam artikel ini. Selanjutnya, pada nomor 25, pengukuran dilakukan secara tersamar, yaitu tidak. Hasil temuannya itu adalah dalam artikel ini tidak disebutkan bahwa pengukuran dilakukan secara tersamar. Pada bagian metode, penjelasan mengenai bagaimana data dikumpulkan, siapa yang melakukan pengukuran, dan apakah mereka mengetahui tujuan penelitian atau tidak dijabarkan secara rinci. Selanjutnya, dilakukan keandalan pengukuran kappa, yaitu tidak, karena pada artikel ini tidak disebutkan jika telah dilakukan uji keandalan pengukuran termasuk uji kappa untuk atau bentuk uji reliabilitas lainnya. Di sini tidak ditemukan pada bagian metode. Selanjutnya, definisi istilah dan variabel penting dikemukakan. Hasil temuannya yaitu ya, dengan hasil analisis, beberapa istilah dan variabel penting sudah dijelaskan dalam artikel, seperti stunting yang didefinisikan sebagai Z-score, status SZ ibu yang didefinisikan sebagai lingkar lengan atas, imunisasi tidak lengkap dijelaskan sebagai anak yang tidak mendapatkan imunisasi sampai usia 18 bulan, energi dan protein cukup berdasarkan presentasi kecukupan gizi. Selanjutnya, pada bagian artikel clearance diperoleh, hasil temuannya ya, yang dimana pada artikel ini, artikel clearance sudah diperoleh, yang dimana penelitian ini sudah mendapatkan persetujuan etik KEPK di Universitas Negeri Semarang dengan nomor kode etik 446. Selanjutnya, pada bagian persetujuan subjek diperoleh, yaitu di sini temuannya itu adalah tidak, karena tidak ada informasi dalam artikel ini yang menyebutkan bahwa persetujuan itu ada. Selanjutnya, disebutkan rencana analisis, batas kemaknaan, dan power penelitian, yaitu iya, dan pada penelitian artikel ini disebutkan secara analisis statistiknya, seperti analisis menggunakan chi-square, uji Fisher, dan regresi logistik. Adapun batas kemaknaan statistik dijelaskan diterapkan pada 0,05 atau 5% yang menggunakan standar umum dalam penelitian pada bagian power penelitian. Selanjutnya, nomor 31, disebutkan program komputer yang dipakai. Di sini pada artikel ini tidak ada penjelasan terkait program komputer yang digunakan untuk analisis data. Selanjutnya, pada bagian hasil, di sini yang pertama itu adalah disertakan tabel karakteristik dan subjek penelitian. Di sini hasil temuannya ya, pada penelitian ini, artikel ini menyertakan tabel karakteristik subjek penelitian seperti univariate analysis indirect dan direct ini sendiri. Di sini ada indirect factor dan juga direct faktornya. Selanjutnya karakteristik sebelum intervensi dideskripsikan. Hasil temuannya yaitu ya, di sini karakter subjek sebelum intervensi telah dideskripsikan dalam artikel. Selanjutnya, tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan prevalensi, yaitu temuannya ya, karena tidak ada penjelasan tentang uji hipotesis untuk kesetaraan karakteristik yang seharusnya ada pada studi case control untuk memastikan bahwa kedua kelompok setara sebelum dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, jumlah subjek yang diteliti disebutkan ya, karena pada bagian hasil tidak ada penjelasan terkait dengan subjek yang diteliti, namun jumlah dapat disimpulkan dari data tabel. Di sini pada bagian subjek dijelaskan subjek yang drop out itu tidak, karena pada artikel ini tidak menjelaskan adanya subjek yang drop out.
Selanjutnya, ketepatan numerik dinyatakan dengan benar, yaitu ya, karena hasil temuannya penulisan numerik pada artikel ini sudah sesuai. Selanjutnya, penulisan tabel dilakukan dengan tepat, yaitu ya, penulisan tabel sudah dilakukan dengan benar. Selanjutnya, tabel dan ilustrasi informasi dan memang diperlukan, yaitu hasil temuannya ya, tabel-tabel dalam artikel ini bersifat informatif dan diperlukan untuk mendukung isi penelitian. Di sini terdapat tabel-tabel yang mendukung hasil penelitian itu sendiri. Selanjutnya, tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan pada naskah, yaitu hasil temuannya ya, karena tidak semua hasil di dalam tabel yang ada di artikel ini dijelaskan dalam bentuk narasi atau naskah teks yang membuat pembaca mungkin melewatkan beberapa hasil penting yang ada di tabel. Selanjutnya, semua outcome yang penting disebutkan dalam hasil, yaitu ya, di sini ditemukan, yang dimana outcome pada penelitian ini dijelaskan pada bagian hasil. Selanjutnya, subjek yang di drop out diikutkan dalam analisis, yaitu tidak relevan karena tidak ada subjek yang di drop out. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan uji yang sesuai, yaitu ya, karena semua uji statistik yang digunakan sudah tepat dan sesuai dengan desain penelitian dan jenis datanya. Selanjutnya, dituliskan uji statistik degree of freedom atau dan nilai P, yaitu sudah ya, p-value-nya sini sudah ditemukan. Sebagian besar hasil uji statistik dan nilai P sudah dituliskan dengan jelas. Namun, degree of freedom atau DF tidak disebutkan dalam artikel ini. Selanjutnya, tidak dilakukan analisis yang semula tidak direncanakan. Iya, karena tidak ditemukan analisis yang tidak direncanakan dalam artikel ini. Selanjutnya, pada bagian eh, disertakan intervensi kepercayaan, iya, karena terdapat intervensi kepercayaan dari semua OR yang menunjukkan kekuatan dan presisi hubungan antar variabel yang berjumlah 95% CI. Selanjutnya, dalam hasil tidak disertakan komentar atau pendapat, ya, karena penulis tidak menyertakan komentar atau pendapat pribadi. Pada bagian pembahasan, bentar, di sini pada bagian pembahasan, yang pertama itu adalah semua hal yang relevan dibahas, yaitu ya, karena semua hal yang diteliti dalam artikel ini sudah relevan. Selanjutnya, tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil, ya, karena dalam penelitian ini penulis tidak terlalu sering mengulang isi dari bagian hasil. Peneliti hanya menyebutkan temuan penting secara ringkas, lalu mengaitkan dengan literatur atau jurnal ilmiah lainnya. Selanjutnya dibahas keterbatasan penelitian dan dampaknya terhadap hasil. Hasil temuannya tidak, karena tidak dijelaskan keterbatasan peneliti dan juga dampak yang dihasilkan. Selanjutnya disebutkan penyimpangan protokol dan dampaknya terdapat hasil. Tidak, karena tidak ada penyimpangan protokol dan dampak terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, diskusi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian, yaitu tidak, pada artikel ini tidak terdapat pertanyaan penelitian. Selanjutnya dibahas hubungan hasil dengan teori atau penelitian terdahulu, ya, karena di jurnal ini hasil dibahas dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya dibahas hubungan hasil dengan praktik klinis, tidak, karena tidak terdapat praktik klinis. Selanjutnya, efek samping dikemukakan dan dibahas, yaitu tidak, karena tidak ada efek samping yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, disebutkan hasil tambahan selama observasi, tidak, karena tidak terdapat hasil tambahan dalam observasi. Selanjutnya, hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik, ya, karena tidak ada hasil tambahan yang ditemukan oleh peneliti sehingga tidak ada analisis statistik tambahan. Selanjutnya, disertakan simpulan utama penelitian, yaitu ya, karena dalam artikel ini terdapat simpulan utama dari masing-masing ini juga yang dapat dari kata penelitian, dari data penelitian. Selanjutnya, simpulan tersebut sahih, yaitu dasar temuannya ya, karena simpulan yang ada pada artikel sudah sesuai dibuat oleh peneliti. Selanjutnya, disebutkan generalisasi hasil penelitian, yaitu tidak, karena dalam jurnal ini tidak disebutkan generalisasi. Selanjutnya, disertakan saran penelitian selanjutnya, yaitu hasil temuannya tidak, karena peneliti tidak memberikan syarat
untuk penelitian selanjutnya di dalam jurnal penelitian ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih pada bagian ini, ucapan terima kasih ditujukan kepada orang yang tepat, tidak, karena tidak terdapat ucapan terima kasih yang ditujukan kepada orang yang tepat. Selanjutnya, ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar, tidak, karena tidak terdapat ucapan terima kasih yang dinyatakan secara wajar. Selanjutnya, pada daftar pustaka, daftar pustaka disusun dengan sesuai aturan jurnal. Di sini sudah sesuai karena penelitian ini model citasi yang digunakan adalah sesuai, yaitu apa dengan eh, penamaan yang sudah sesuai dengan abjad dari nama-nama jurnal tersebut. Selanjutnya pada bagian 66 yaitu kesesuaian citasi pada naskah dan daftar pustaka. Di sini eh, sudah sesuai dengan penelitian citasi, penelitian sudah sesuai dalam penggunaan citasi sesuai dengan daftar pustaka. Bagian lain-lain yaitu adalah bahasa yang wajar, yang baik dan benar, enak dibaca dan informatif, yaitu ya, karena penggunaan bahasa sudah benar, yaitu dengan menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan aturan jurnal internasional atau dengan standar atau indeks Scopus. Selanjutnya pada bagian 68 yaitu adalah makalah ditulis dengan ejaan taat asas. Yaitu ya, karena dalam penulisan ini penulisan sudah sesuai dengan penggunaan ejaan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya karena kamera yang di laptop saya tidak terdapat kamera. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.